Oke, terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini kita diskusi terkait dengan HIV, kemudian nanti ada psikolog yang membahas terkait hal yang hampir sama ya terkait dengan permasalahan di remaja. Ini saya coba bacakan daftar riwayat hidup dari Dr. Indah. Kalau saya manggilnya Dr. Indah. Dr. Indah Haridana, Indah SM, SP, PDKAI, Finisem, M, Biomed. Sebenarnya panjang banget ini. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UNER tahun 96, lulus, kemudian spesialis ilmu penyakit dalam FKUI, kemudian mengambil konsultan alergi imunologi 2011, kemudian S3 biomedikanya, sekolah terus ini ya, tidak selesai-selesai ini. Tidak tahu sampai kapan ini, mau sekolah lagi kayaknya ya Mbak Indah? Cukup. Ini mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai S3 terus sekolah. Oke, baik. Ketua Divisi Alergi Imunologi Rumah Sakit Kanker Damais, kemudian anggota PAPDI, anggota Perhimpunan Dokter Peduli HIV/AIDS, anggota Satgas Vaksinasi Dewasa, anggota Indonesia Working Group HPV. Nah, supaya tidak mengurangi waktu beliau untuk paparan, supaya kita lebih mantap untuk menerima paparan lebih komplit, maka saya persilahkan waktunya untuk Mbak Indah untuk paparan. Tapi sebelum paparan nanti teman-teman bagi yang punya mau memberikan pertanyaan sebelum acara selesai, barangkali bisa ditulis di chat ya, ditulis di situ, nanti akan saya bacakan sehingga tidak mengganggu Mbak Indah paparan, tapi ada catatan-catatan yang nanti bisa disampaikan. Monggo, saya persilakan Mbak Indah. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada redaktur SKIW, Sharing Knowledge, Innovation and Wisdom. Jadi jujur saya senang sekali bisa membagi ilmu saya karena saya tahu teman-teman pasti banyak sudah mengenal apa itu HIV. Saya hanya mengingatkan karena ini adalah sejak pandemi COVID, beberapa penyakit itu tersingkirkan. Padahal penyakit-penyakit yang lain itu banyak juga yang mematikan, yang orangnya sendiri pun takut datang ke rumah sakit karena ada COVID. Sehingga beberapa pasien, terutama di rumah sakit kanker damais tempat saya bekerja, pasien kanker pun terlambat di kemo, pasien HIV pun datang dalam keadaan yang sudah jelek akibat dari COVID itu sendiri. Banyak juga penyakit lain selain demam berdarah juga angka kematiannya juga tinggi. Termasuk TBC pun, TBC itu hampir tiap hari itu pasti ada yang meninggal karena mengingat kita nomor 3 terbanyak di dunia. Nun sewu Mas Anang, bisa slide saya Mas? Dibuka Mas? Mas Anang. Ini slide bisa Mas Anang? Mas Anang terhubung nggak ya? Kalau nggak saya bacain slide saya sendiri. Mas Anang. Nah, ya. Ya Mbak, sebentar. Oke, saya share ya. Oke, saya share di slide-nya Mbak. Oke. Saya bekerja pada pasien HIV di Rumah Sakit Kanker Damais itu dari tahun 2004. Jadi saya sudah memegang pasien dari 2004 sampai sekarang, kurang lebih mungkin sudah hampir 16 tahun. Awalnya saya mungkin seperti Dr. Yuyung, saya dulu PTT-nya di Puskesmas Putrajaya alias di Gang Doli. Jadi nggak tahu kenapa kok saya bisa berkecimpung di bagian HIV, karena memang mungkin garisnya Allah ke situ ya, tapi memang ternyata senang bisa membantu orang yang di mana stigma dan diskriminasinya masih tinggi. Mas lanjut Mas slide-nya Mas.
Nah, oke, lanjut lagi Mas. Ini Prof. Samsuriza, saya adalah asisten beliau di Rumah Sakit Kanker Darmais. Slide. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana gambaran HIV di Indonesia. Ternyata angka kejadiannya itu bukan tambah turun, tapi angka kejadiannya semakin lama semakin tinggi. Sekitar 349.883 orang. Dan yang mirisnya adalah usia terbanyaknya adalah usia produktif, sekitar 71,1% antara usia sampai 49 tahun. Bayangkan kalau 20 kena HIV, itu berarti 5 tahun atau ditarik 3 tahun sebelumnya dia sudah menggunakan narkoba atau bahkan seks bebas atau homoseksual. Itu. Dan 6 daerah terbanyak sekarang bukan Jakarta, tetapi Jawa Timur. Sama dengan COVID sekarang yang banyak adalah Jawa Timur, sekitar 51.000 sekian. Kemudian tempat kedua Jawa Barat, 36.000, Papua, Jawa Tengah, dan Bali. Sedangkan Jakarta menempati urutan yang ke-7, masih tetap banyak. Cara penularannya adalah yang paling tinggi adalah hubungan seksual, yaitu G, homoseksual, sekitar 53.000 sekian. Dan yang miris adalah ibu rumah tangga, yang semakin lama semakin tinggi. Jadi, mereka ketularan dari suaminya itu mungkin penjajah atau berganti-ganti pasangan, kemudian menularkan kepada ibu rumah tangga yang memang tidak ngerti apa-apa di rumah, ibu rumah tangga yang baik, tiba-tiba tertular penyakit HIV. Dan kemudian biasanya mereka kaget, karena dianggap suami saya ini orang baik-baik dok, tidak pernah macam-macam, tapi kenyataannya seperti itu. Dan akhirnya suaminya meninggal, boro-boro meninggalkan harta, yang ditinggalkan adalah penyakit. Dan kebetulan ibunya lagi hamil pula. Nggak ketahuan, anaknya bisa juga terinfeksi positif HIV. Nanti ada testimoni dari teman saya yang ketularan dari suaminya dan anaknya ada yang terinfeksi positif HIV. Slide Mas. Nah, ini saya reminding lagi, saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengerti. Di situ adalah acquired immune deficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala-gejala akibat dari kekurangan sistem imun akibat dari virus yang namanya HIV. Penularannya dulu memang pertama adalah jarum suntik. Tapi sekarang yang terbanyak adalah hubungan seksual. Nah, yang mengerikan adalah homoseksual yang semakin banyak. Bagaimana moral daripada pemuda terutama ya pemuda Indonesia kalau ternyata ya itu tadi homoseksual semakin banyak karena sudah mulai masuk paham-paham yang ingin melegalkan hubungan atau pernikahan sesama jenis. Itu yang kita harus waspadai. Yang kedua jarum suntik ini bisa dari narkoba, bisa dari suntik kecantikan. Biasanya ibu-ibu yang tidak puas dengan karunia Allah terus pergi ke salon, pingin hidungnya mancung atau yang lain-lainnya mancung, akibatnya suntik. Suntiknya dia nggak sadar kalau suntikannya itu tidak steril. Atau mungkin suntikannya bekas dipakai waria, kebetulan yang salon-salon itu dari waria. Akibatnya terinfeksi dari situ. Terus kemudian ibu hamil positif HIV yang tidak minum obat ke bayinya. Bayangkan ya kalau bayi mesti minum obat dari bayi sampai seumur hidup. Bagaimana rasanya kalau dari bayi sampai seumur hidup minum obat ARV dan transfusi darah. Tapi transfusi darah ini sejak dari tahun 2000 sudah tidak ada lagi. Karena sekarang sudah ada penyaring tes HIV, hepatitis B, dan C. Slide. Oke, nah ini gambaran lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini di negara luar. Jadi lihat itu pernikahan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, jadi hati-hati dengan LGBT. Nah, ini yang menarik lagi. Lanjut aja, Mas. Homoseksual di pesantren. Beberapa penelitian yang saya baca, ternyata di pesantren, terutama di pesantren laki-laki, itu karena mungkin hasratnya ya, tapi tidak semua ya. Ini karena saya punya pasien yang di bulan pesantren. Mohon maaf sekali, itu manusianya, bukan dari pesantrennya. Juga banyak kok dari kalangan tenaga medis atau itu manusianya. Bukan sekali lagi bukan dari pesantrennya, tenaga medis atau mungkin pejabat ada, karena itu apalagi artis ada. Jadi karena terlalu akrab, kebersamaan yang di luar batas dengan perilakunya mereka ya sudah tanpa ikatan.
Yang kedua, jadi seperti kepingin jadi suaminya atau jadi istrinya, gitu. Karena ada gay perempuan, ada gay laki-laki. Yang ketiga adalah seks untuk kesenangan atau seks for pleasure. Nah, itu yang kita perlu waspadai. Slide, Mas. Oke. Nah, ini sering banyak pertanyaan. HIV itu menular nggak sih kalau di kolam renang umum? Nah, yang jelas HIV tidak menular di kolam renang umum. Misalnya ada sperma pasien HIV jalan-jalan ya tidak menular. Atau ada yang kena darah gitu ya tidak menular. HIV menular nggak sih batuk atau bersin? Tidak, memang tidak secepat COVID. Tapi sekali kena HIV obatnya harus seumur hidup, tidak boleh terlambat dan tidak boleh putus. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga. Bahaya kalau misalnya menular melalui gigitan nyamuk berarti seluruh dunia kena HIV. Dan tidak menular dengan berbagi alat makan bersama. Kenapa saya menekankan seperti ini? Karena banyak pasien-pasien itu didiskriminasi oleh keluarganya. Jadi makannya piringnya harus sendiri, semuanya harus sendiri. Padahal mereka tidak sadar kalau ke rumah makan, misalnya rumah makan Padang, itu banyak pasien saya yang punya rumah makan Padang. Atau misalnya ke laundry. Menular kan nggak dari laundry, padahal ada juga pasien yang naruh pakaiannya di laundry. HIV tidak menular karena berjabatan tangan, ya terutama tadi COVID itu ya. Kalau COVID menular dan tidak menular karena berciuman. Jadi kalau berciumannya seperti Dracula, ngisep darah, ya itu kena, itu bisa kena. Slide. Mas, oke. Ini saya ulas sedikit, saya bukan ahlinya narkoba, tapi beberapa dari pasien saya adalah narkoba. Tiap hari kami praktek di Rumah Sakit Kanker Darmais dengan Prof. Samsul Rizal. Dari jam 4 sampai jam 6 hanya 2 jam, minimal pasien 50 sampai 150, hari Sabtu paling banyak. Dan itu bukan berarti tambah berkurang, karena tiap hari pasti ada kasus baru dan pasti kebanyakan dari gay. Orang dari dengan homoseksual. Itu yang sangat-sangat prihatin. Slide. Slide, Mas. Lagi, Mas, slide. Ini kosong ini. Oke, ini lanjut aja, Mas. Ya. Jadi mungkin ini lanjut aja terus, Mas. Dihabisin aja. Tingkat pemakaian narkoba, enggak, slide sebelumnya, Mas. Biasanya mereka suka coba-coba. Nah, terus kemudian karena coba-coba, akibatnya ini biasanya temannya itu suka mengganggu, artinya begini, anak-anak baik-baik, dia mungkin kuper gitu ya, ayo kamu pakai, kalau kamu nggak pakai kamu nggak jadi anak maco. Nah, itu yang bahaya. Atau dari anak broken home misalnya, akibatnya dapat teman yang tidak baik, akhirnya disalahgunakan. Karena kalau sudah sekali memakai narkoba, reseptor di otak itu akan merekam, akibatnya dia akan menjadi kecanduan. Nah, pada pasien HIV ini biasanya mereka rajin berjamaah, tapi bukan jamaah sholat, jamaah memakai jarum suntik rame-rame. Saya punya pasien 3 orang, itu temannya Ustadz Uj, 3 orang. Dan dia testimoni kalau itu ada temannya Ustadz Uj, kalau saya nggak salah itu ada 10 orang. Kok ya alhamdulillah Ustadz itu nggak kena. Yang kena 9 temannya itu kena. Dan yang hidup yang 9 yang kena HIV itu yang hidup hanya 1 orang dari narkoba. Artinya sampai saat ini dia masih jadi pasien saya. Jadi dia cerita itu. Dan bahayanya adalah ketergantungan, karena begitu daya tahan tubuhnya turun, kan kekebalan tubuhnya turun, CD4-nya turun. Bisa jelaskan apa itu CD4? Jadi seperti tobat. Jadi nggak kepingin make. Tapi begitu sudah sehat, kekebalan tubuhnya naik, nah reseptornya bangkit lagi, dan dia kepingin make lagi. Itu yang bahaya dari pasien-pasien HIV dari narkoba. Slide, Mas. Oke, nah ini saya biasanya ngasih tahu ke guru-guru penyalahgunaan narkoba itu pasti anaknya tambah kurus, matanya merah karena kurang tidur, ada bekas luka, dan mereka itu sangat-sangat pinter menyembunyikan, ada needle thread, jadi mereka saking sakaunya tuh kadang yang dibuat untuk melarutkan. Narkoba itu bukan seperti Aquades yang kayak di medis itu di rumah sakit bersih. Kadang air dari kamar mandi, pernah ada air dari kobokan WC itu loh dipakai. Akibatnya ya selain narkoba kena HIV-nya, ya kena penyakit yang lain. Karena dari partikelnya narkoba itu bisa menyebabkan kalau nggak dihancurkan atau tidak dilakukan secara baik, akibatnya bisa jadi sumbatan di jantung. Jadi bukan hanya HIV-nya saja. Dan juga bisa kena hepatitis C dan B.
Walaupun hepatitis C saat ini tidak pernah ada vaksinnya karena dia adalah virus RNA, selalu cepat mutasi, tapi sekarang bisa disembuhkan hepatitis C. Hepatitis B lebih mudah disembuhkan. Akibatnya dia sering sensitif, cepat bosan, marah, akhirnya itu tadi saking kepingin kecanduannya, akibatnya yaitu uang orang tuanya habis, jadi perilaku-perilaku yang asosial, dan jadi ya itu tadi, ya apa saja yang kadang juga yang perempuan juga sampai jual diri supaya dapat uang untuk beli narkoba. Slide. Nanti mungkin Mbak Dokter selanjutnya yang psikolog Mbak Nur ya bisa minta tolong nanti jelaskan. Ini contoh benzodiazepin. Slide lagi Mas. Ini contoh-contoh saja. Nah ini kadang-kadang dipakai diazepam. Kadang ibu-ibu rumah tangga tuh pasti di tasnya kalau pusing ada paracetamol. Paracetamol tuh tergolong juga nafsa, narkotik dan penyalahgunaan zat adiktif. Nah itu termasuk zat adiktif itu paracetamol. Ini amfetamin yang bikin dia seneng, terus LSD halusinogen, jadi dia bisa melihat yang seneng-seneng. Slide lagi Mas, ini mungkin boleh nanti slide-nya dibagi-bagi, silahkan. Nah ini kanabis, yaitu ganja. Slide. Ini kanabis, lanjut Mas. Daun ganja kalau di Aceh bisa buat masakan ya, kalau kebanyakan teler. Tadi opium, nah ini heroin, heroin yang paling mahal. Jadi kalau dari narkoba apalagi karangan artis yang punya duit pasti beda ininya, kebalan tubuhnya dengan yang memakai narkoba dicampur-campur. Karena mereka membelinya memang tidak mampu yang mahal, akibatnya beda lagi yang diserang anggota tubuhnya. Slide. Oke, itu tadi tuh dilarutkannya juga sudah tidak steril. Boro-boro jarumnya steril, makanya saya bilang ini rajin berjamaah. Satu jarum rame-rame. Slide. Mas. Nah itu sampai nusuk di lengannya, sampai lihat pembuluh darahnya tuh sampai bengkak-bengkak itu sakit keseringan nyuntik narkoba. Slide. Dan mereka biasanya ya kalau nggak disuntikan ya menyuntikkan sendiri-sendiri. Oke, tentang HIV, gejalanya tambah kurus, diare, terus demam. Biasanya kalau dokter-dokter yang nggak pernah megang pasien HIV sering dipikir keliru tipes atau demam berdarah. Karena dilihat lidahnya kok putih ya, dipikir tipes. Trombositnya kok turun ya, padahal belum tentu. Karena baru masuk rumah sakit, tipes masa 2 minggu masuk lagi. Terus ternyata HIV. Yang sering kecolongan itu usia lanjut. Ada loh usia lanjut yang kena HIV itu ada. Jadi dipikir nggak nyangka kalau itu ternyata dari HIV. Atau anak bayi-bayi yang nggak ada tato. Bisa ya, karena itu homoseksual boro-boro nggak ada tato. Kalau ada tato gampang langsung dicek HIV. Tiba-tiba nggak sadar, kejang, batuk terus biasanya ada TBC, terus kemudian kena penyakit kulit yang luas, biasanya herpes atau jamur di lidahnya. Slide. Nah ini perjalanan penyakit HIV tadi yang saya bilang. Pertama misalnya dia memakai narkoba atau hubungan seksual, misalnya sekarang belum tentu besok positif. Itu bisa berjalan. Kalau dari jarum suntik biasanya lebih cepat, kurang lebih nggak nyampe setahun positif. Jadi memang masa jendela, masa tanpa gejala nggak ketahuan. Tetapi nanti 5 tahun kemudian baru ada gejala. Makanya tadi kalau 20 tahun umur yang paling muda, karena saya pernah punya pasien umur 17 tahun. Berarti berapa lama dia sebelumnya berhubungan seksual? Artinya dia kenanya dari mana? Ternyata setelah ditanya-tanya, dia rupanya anak angkat, saudaranya laki-laki semua. Nah, salahnya ditaruh bersama dengan saudara angkatnya laki-laki. Harusnya dipisahkan. Ya sudah si adik angkat ini dikerjain lah sama mereka, disuntik narkoba, ya dan lain-lain lah. Akibatnya dia nggak nyampe umur, ya itu tadi 17 tahun sudah positif HIV. Nah kalau masa dengan gejala ini adalah gejala AIDS, CD4 di bawah 200 kita bilang, dan dia akan meninggal kalau tidak diobati. Tapi kok diobati, ada pasien kami 20 tahun masih bertahan. Slide. Oke. Slide Mas. Nah ini bisa diklik lagi nggak Mas? Ada garis merahnya.
Yang kuning ini adalah kekebalan tubuh. Jadi kita dikasih Allah itu punya kekebalan tubuh. Kita bilangnya CD4 terdapat dalam limfosit T helper. Yang mohon maaf ini agak sedikit istilah kedokteran. Nah, tentara kita adalah sel darah putih. Nah, kalau pertama kali masuk memang ini virusnya memang paralotnya itu virus dalam darahnya naik. Pertama, infeksi primer, dia berjalan antara 0 sampai 12 minggu. CD4-nya turun, tapi memang tidak gejala. Tetapi begitu setelah sekitar kurang lebih 5-6 tahun, mulai timbul infeksi, daya tahan tubuhnya turun, timbul jamur, timbul TBC, terus mungkin matanya tiba-tiba buta, nggak sadar, timbul herpes. Ternyata ada penyakit lain. HIV, daya tahan tubuh turun, penyakit yang sudah dalam badannya keluar semua. Karena manusia itu tidak ada yang steril. Manusia itu tidak ada yang tidak menyimpan penyakit. Jadi begitu daya tahan tubuhnya turun, pasti muncul. Misalnya suka makan sate, toksoplasmanya muncul. Misalnya dulu suka merokok, nah TBC-nya bisa jadi muncul. Slide Mas. Ini audio saya bisa ya? Sebentar. Halo, bisa Mbak, lancar kok ini. Halo Mbak Indah. Ya, halo. Kedengeran? Oke, kedengeran. Oke, ya. Oke, Mas, lanjut Mas Anang. Oke. Siapa sih yang harus dites? Nah, kalau COVID kan jelas COVID. Yang demam, batuk, sesek, itu dicek. Kalau COVID itu batuknya bukan berdahak loh. Kalau ada batuk berdahak, itu kemungkinan besar bukan COVID. Dia spesifik banget, batuknya kering. Tiba-tiba sesak itu COVID. Kemungkinan COVID ya. Nah, ini siapa yang harus nilai lagi kita pindah ke HIV. Karena ada pasien HIV juga banyak yang kena COVID, terutama kekebalan tubuhnya rendah. Semua orang yang terutama, nah ini pasangan orang dengan HIV AIDS. Mirisnya adalah misalnya suaminya diketahui kena HIV, dirawat di ruangan. Seorang istri itu pasti selalu setia. Mohon maaf ya bapak-bapak ya, sampai nggak mandi, nggak pulang, cuma ngurusin suami ya. Coba ndelala kalau istrinya kena, aduh. Padahal dari suaminya malah jarang nungguin, malah kalau perlu, kapan dok ini meninggalnya, waduh, susah itu. Susah kok bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nah, kalau misalnya yang miris adalah saya tanya, Bapak, mana istrinya? Nah, terus istrinya datang dalam keadaan hamil. Saya tanya, Ibu hamilnya berapa bulan? 9 bulan. Saya langsung lemes, karena saya punya waktu sedikit untuk menyelamatkan ibu dan bayinya supaya tidak terinfeksi HIV. Kalau negatif ya alhamdulillah. Lah kalau positif ibunya, anaknya bagaimana? Itu harus segera kita kasih obat dan yang terbaik adalah dilakukan seksio. Untuk alhamdulillah sekarang ada BPJS jadi lebih mudah. Ibu hamil, nah sekarang semua ibu hamil, terutama di kota besar, sayangnya di kota besar masih, itu harus dicek HIV. Dan sayangnya, ini kalau ada dokter objin, saya minta tolong banget dokter kebidanan, atau yang lagi hamil, atau mungkin ada saudara yang lagi hamil, tolong memang kalau cek jangan pas 9 bulan, kadang datang-datang sudah 9 bulan baru cek, ternyata positif. Kalau bisa cek dalam keadaan hamil trimester pertama, itu lebih baik. Nah ini pengguna narkoba suntikan sama pasangannya. Sekarang mereka yang akan menikah ada tuh, cek hepatitis B, C, sama HIV. Penderita TBC, terutama penderita TBC masih muda, tiba-tiba sudah sesak, sudah jelek. Nah kalau sekarang tambah tes COVID memang. Tetapi memang biasanya kita dicek HIV. Kalau di Bangkok, itu semua penderita TBC dan ibu hamil itu pasti dicek HIV. Dan mereka yang berperilaku berisiko, terutama homoseksual. Kalau di kota besar mereka sebenarnya sudah pada ngerti. Kalau homoseksual bagi yang punya uang, dia biasanya langsung cek. Begitu positif dia minum obat.
Tapi yang kasihan adalah misalnya pasangan yang merasa temannya ini setia. Begitu ternyata dia kena HIV, dia shock karena merasa diselingkuhi oleh pasangannya. Karena dia merasa kok pasangan saya setia, tidak ternyata pasangannya pun juga ya bilang ke pasangan yang lain dia setia juga. Right? Yang sering homoseksual itu kebanyakan yang suka fitness. Jadi hati-hati ya kalau anak-anak suka fitness mungkin mohon penanganan. Karena ada juga pasien saya itu malah diperkosa sama bu fitnessnya. Itu fatal banget, kasihan. Akibatnya dia kecanduan. Yang sering positif itu balik lagi ibu-ibu rumah tangga. Harus hati-hati ya, ibu rumah tangga yang nggak ngerti apa-apa. Suaminya perginya pagi juga, sorenya pulang-pulang waktu. Suaminya nggak tahu suaminya orang baik-baik ya. Ternyata positif homoseksual. Yang tadi saya mohon mungkin kalau ada yang karena sekarang yang ngurusin anak laki-laki jujur lebih susah daripada anak perempuan. Karena itu tadi pemangsa LGBT ini apalagi sekarang internet itu mereka punya ini ya kumpulan Facebook sendiri ini ada. Jadi mungkin hati-hati ya. Jadi mereka memang kalau mau posting hati-hati sekali. Karena tiba-tiba ada yang undang lah, deketin. Dan terutama di juga punya akses ya seorang ya ASN di beberapa lembaga pemerintahan anaknya yang blok ya. Anaknya mereka pintar karena sudah S2, ternyata terpaksa dipulangkan ternyata dia positif. Dan yang lebih unik lagi adalah yang dari daerah yang tidak punya apa-apa kerja di Jakarta ini laki-laki yang daerahnya ternyata dia masuk perangkap kita jadi perangkap ternyata bosnya orang siswa jadi dia senang ngasih uang banyak ternyata dia nggak kira kalau dia infeksi slide tadi bagaimana mengetahui vaksin melakukan laboratorium dan gejala tidak menentukan kabar badannya apakah ini HIV atau diare terus HIV ya juga di atas rasa yang lain demam panjangan itu juga jangan TBC karena tidak semua orang TBC pasti HIV tapi orang HIV bisa karena TBC nah ini saya sebutkan ini iklan sebentar biar nggak gagal ini tahun berapa ya masih seperti nah ini jumlah rumah ya pasien HIV ya itu tadi tidak semakin sedikit semakin banyak jadi sekarang pasien kami sekitar 4.000-an lah 4.000 sekian slide mas oke infeksi oportunistik ini yang menyebabkan pasien HIV meninggal jadi infeksi yang keluar atau timbul saat data antigen turun yang didapat bisa dari luar atau ketularan bisa juga dalam badannya sendiri sudah ada slide tadi misalnya suka makan sushi nah itu ada toksonya atau suka makan sate apalagi ibu-ibu kan kalau hamil kan dicek tokso bapak-bapak kan nggak pernah hamil jadi nggak pernah dicek tokso begitu kena HIV CD4-nya sampai 0 toksonya keluar ini gambaran TBC paru ya mudah saya berusaha untuk memberikan gambar yang tidak terlalu menyeramkan ya tapi memang kenyataannya ini adalah gambaran TBC paru jadi lihat paru-parunya ini harusnya saya tampilin pasien HIV TBC dengan COVID ya kalau COVID ada namanya gambaran ground glass opacity jadi ada bulat-bulat di paru-parunya itu pasien COVID slide mas nah jadi TBC itu bukan hanya di paru saja TBC itu bisa di mana-mana bisa di otak bisa di kelenjar getah bening ya bisa di kulit bisa di mata dan mohon maaf bisa di kelamin misalnya perempuan keputihan terus ternyata TBC tuh ya jadi TBC itu bukan hanya di paru ya slide ya slide silakan nah ini namanya pneumocystis carini jamur pada paru-paru. Wah, ini kalau udah ketemu pasien ini saya pusing. Biasanya daya tahan tubuhnya rendah sekali dan sulit untuk membaik. Dan harus ya, biasanya kalau dia 2 minggu bertahan, ya alhamdulillah dia hidup. Tapi memang tidak seganas COVID ya. Kalau COVID dengan pneumocystis carini ya bisa dipastikan memang pasiennya tambah jelek ya meninggal biasanya. Karena saya punya
pasien usia muda, dia lulusan S2 dari luar negeri, seorang yang sangat berpotensial dari Manado, sekolah di Jakarta, disekolahkan oleh pendidikan, maksudnya lembaga, ya artinya ya inilah, saya nggak usah nyebutkan ya, ternyata ya itu tadi, terperangkap oleh teman-temannya, dan ternyata kena HIV. Batuk nggak baik-baik, saya suruh kontrol, ketakutan kena COVID. Ternyata benar, begitu masuk COVID-nya positif, dirawat nggak sampai 5 hari sudah meninggal. Jadi meninggalnya karena pneumositis dengan COVID-19. Usia muda, usianya baru sekitar 32 tahun. Slide. Bagaimana perasaan orang tuanya itu? Udah nggak bisa meluk karena ada COVID-nya. Ini toksoplasma. Toksoplasma itu adalah cacing yang di dalam otak. Jadi si cacing itu, ini ada yang paling bagus yang bunder ini. Kalau saya punya pasien yang cacingnya banyak, malah pas di foto cacingnya lagi jalan-jalan manjang ini. Itu pada yang suka makan, maaf ya, sate, daging yang mentah atau setengah mateng, sushi, sashimi, bahkan mungkin mohon maaf, ada yang mohon maaf sekali lagi kalau ada yang suka makan babi yang non-muslim, banyak banget yang kena tokso. Ya, karena itu tadi, cacingnya banyak di otaknya. Biasanya pasiennya lumpuh atau matanya buta. Slide. Nah, ini tokso. Nah, ini cacingnya ini kalau di otopsi seperti ini cacingnya. Kalau dilihat, melungker dia, cacing. Ya udah, nanti lanjut aja lah, nanti nggak bisa makan. Slide, Mas. Ini jamur pada saluran pencernaan. Nah, ini yang putih-putih ini jamur. Putih-putih ini jamur. Nah, ini jamur, dan itu yang membuat pasien diare. Karena dari lidahnya ke kerongkongannya sampai ususnya tuh jamuran semua. Nah, itu yang bikin diare. Slide. Slide, Mas. Nah, ini lidahnya jamur. Apakah pasien HIV bisa kena kanker? Sangat bisa sekali. Ini kanker, kita bilang sarkoma Kaposi pada pasien HIV. Jadi kayak begini, ini kanker kulit pada pasien HIV. Saya punya 2 kasus ini, dan meninggal. Slide. Slide lagi, Mas. Lanjut. Nah, ini sarkoma Kaposi ini. Jadi seperti ini kanker kulit pada pasien HIV atau pasien AIDS. Slide. Jadi kekebalan tubuh manusia CD4 itu biasanya yang normal itu adalah di atas 450. Kalau data tubuhnya turun atau stadium AIDS itu kalau CD4-nya di bawah 200. Bahkan saya punya pasien CD4-nya sampai 0. Kok ya alhamdulillah hidup, ada yang hidup. Ini namanya wasting. Wasting itu lemaknya sampai habis. Akibat ini pasien TBC akibat dimakan oleh TBC dan jamur. Wasting syndrome. Slide. Lagi, Mas. Oke. Saat itu tahun 2000, sebelum 2005 itu banyak yang meninggal karena pertama stigma dan diskriminasi. Malu punya anak HIV, malu punya penderita HIV itu malu untuk berobat. Jadi akibatnya mereka meninggal tanpa obat karena obatnya waktu itu memang belinya dari luar dan sangat mahal. Akibatnya ini beneran HIV zaman lampau. Akibatnya ya ini juga di Bangkok juga ya. Nah, waktu itu akibatnya ya dari pemerintahan akhirnya beberapa dosen kami tergerak, Prof. Samsuriza, Prof. Zubairi akhirnya membawa obat dari India karena yang paling murah adalah India. Terus kemudian kerjasama dengan Kimia Farma. Dan disertasi saya yang untuk S2 penyakit dalam adalah survival analysis. Jadi pasien HIV kalau dikasih antivirus itu bertahan berapa lama, ternyata hasilnya alhamdulillah bagus di atas 90% dan itu bisa dijadikan acuan oleh Kemenkes untuk meneruskan obat antivirus. Slide. Lagi, Mas. Lanjut. Nah, ini obat antivirus. Nah, balik lagi, Mas. Ini obat antivirus, mohon maaf. Nah, ini lini ke-1. Lini ke-1 tuh artinya ini masih generik dan alhamdulillah masih mempan. Dan ini gratis, bukan BPJS. Kalau BPJS ngeri kami. Karena apa? Karena pasien-pasien itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh berhenti minum obat.
tiap hari minum obat dengan jam yang sama. Kalau 2 kali 1, misalnya 9 pagi dan 9 malam. Tidak boleh lewat, harus on time. Itu yang sulit. Dan ini disubsidi oleh pemerintah dari tahun 2005 sampai sekarang. Karena kalau beli lumayan. Lini 1 tuh 3 juta. Kalau yang nggak mampu bagaimana? Kasihan, apalagi kalau anaknya kena, orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Terus duit dari mana? Nenek kakeknya sudah tua, nggak bisa ngerawat. Jadi memang obat ini disubsidi oleh pemerintah sampai sekarang. Kalau ada simposium di luar, pasti saya dikejar-kejar orang Malaysia. Kenapa kok Indonesia bisa mensubsidi obat gratis? Karena mereka masih bayar. Belum jumlahnya banyak. Karena kita harus menyelamatkan generasi muda kita. Slide. Ini lini ke-1. Kalau lini ke-1 nggak mempan, nah bayangin tuh lini kedua. Coba bayangin ya, kalau bayi minum obat sebesar itu. Kadang sedih sendiri, miris. Karena kita nggak punya obat untuk bayi. Bayi ada yang misalnya ibunya HIV positif. Terus kemudian lahir, kita harus langsung kasih obat antivirus. Langsung. Berupa apa ya? Bukan berupa tablet, gak mungkin, keselak dia. Ada ke sirup? Susah. Akhirnya digerus. Nah, bayinya itu berapa kilo? 3 kilo, bayangin aja seperberapanya. Akibatnya ya susah ya untuk bayi ya. Makanya memang pasiennya kalau lagi hamil, saya selalu menekankan minum obat yang benar. Nah, bahayanya lagi kalau pasien hamil itu nggak tahu kalau dia HIV. Karena bisa menginfeksi anaknya. Bayangkan anak dari bayi, seumur hidup menanggung dosa orang tuanya. Itu kan kasihan. Itu yang perlu saya tekankan mungkin di sisi lain daripada HIV itu sendiri. Slide. Slide, Mas. Ini juga, tadi lini kedua lebih mahal. Lini kedua itu sampai kurang lebih 10 jutaan sebulan. Masih disubsidi. Kalau lini kedua pasien minum obatnya nggak benar alias tidak tepat waktu, kekebalan tubuhnya akan drop. Virusnya tambah banyak. Akibatnya harus ke lini ketiga. Lini ketiga kami belum sanggup 100%. Kalau yang punya uang ke Bangkok, bayangkan ke Bangkok itu 3 bulan 100 juta. Yang mampu, yang nggak mampu. Kita kembalikan ke lini 1, biasanya banyak yang tidak bertahan. Nah, ini tadi, pasien HIV itu sebenarnya tidak boleh meninggal. Kalau dia minum obatnya benar, tepat waktu, dukungan keluarga bagus, tidak ada stigma dan diskriminasi, ya alhamdulillah bisa baik. Ini pencegahan penularan dari ibu ke bayinya. Jadi selama kehamilan harus minum obat. Nah, sebaiknya memang melahirkannya, kalau dari kami penyakit dalam, kami masih menganjurkan operasi seksio sesar. Bukan kehamilan normal. Dan kalau bisa jangan dikasih ASI. Walaupun memang ada Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu boleh kalau kekebalan tubuhnya bagus. Karena bayi kalau nyusu, itu nggak cuma 1-2 sendok, langsung. Dan penularan HIV dari ASI itu memang sedikit sih. Nggak sampai 10%, tapi tetap bisa menularkan. Slide. Mas, nah. Tadi pencegahan HIV saya rasa sudah banyak tahu semua, Mas, sebelumnya, Mas. Tadi ABCD. Mas Anang, mohon izin. Oke. Oh, sorry, mungkin tadi sebelumnya mohon maaf, Mas. Yang kanker dengan HIV di Rumah Sakit Kanker Darmais, ini saya belum update terbaru. Ini slide-nya udah sampai di internasional, jurnal internasional. Ternyata yang kebanyakan kan pasien kanker atau HIV dengan kanker itu kebanyakan dari limfoma, jadi kanker kelenjar getah bening. Ada yang suka kecolongan, jadi kami di situ kan di Rumah Sakit Kanker Darmais itu dokter spesialis penyakit dalamnya banyak, dan yang masuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais harus konsultan. Kami bekerja sama dengan konsultan hematologi onkologi medik. Ada pasien misalnya sudah di kemo kok nggak tambah bagus, malah keluar jamurnya, malah keluar TBC, ternyata ada HIV-nya. Atau pasien HIV kami misalnya kena kanker serviks, ya karena suaminya dulu berganti-ganti pasangan, atau bahkan dia sendiri pun yang berganti-ganti pasangan. Kanker serviks, kanker payudara. Jadi memang kanker dengan HIV sudah mulai ada, atau HIV dengan kanker. Mencegah terjadinya penularan HIV, saya rasa sudah banyak yang tahu. Yang jelas, ya jangan aneh-aneh gitulah, jangan berhubungan seksual sebelum menikah. Terus juga setia pada satu pasangan. Nah, ini kalau misalnya gablek juga ya pakailah kondom. Tapi saya tidak menganjurkan sampai C. Ya, jelas tidak, jangan pakai narkoba. Itu tadi, kalau untuk sterilisasi alat, insya Allah puskesmas, balik lagi ya puskesmas, rumah sakit sudah menjalankan. Tapi hati-hati pada klinik-klinik kecantikan.
Yang ibu-ibu mungkin Allah ngasih hidungnya pesek, udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah operasi-operasi, nggak usah suntik-suntik yang aneh-aneh, takutnya nanti plus HIV nanti. Jadi jarum suntik yang tidak steril. Slide. Lagi, nah jadi no drugs. Slide lagi mas, ini udah mau sedikit kelas selesai. Untuk HIV mohon jauhi penyakitnya tapi bukan orangnya. Coba saya tanya misalnya nih, kalau anaknya ibu misalnya di rumah, dia sekolah di sekolah yang terkenal, sekolah favorit. Taunya ternyata gurunya yang favorit kena HIV gimana? Apa mau anaknya dikeluarin dari situ? Atau mungkin kepala sekolahnya punya gurunya HIV atau bahkan kepala sekolahnya sendiri? Gimana? Sah ya? Apalagi saya pembantu di rumah atau pengemudi. Mau nggak terima pasien HIV untuk jadi pembantu atau pengemudinya? Saya juga ya. Jadi memang karena saya punya tadi nanti ada teman saya, anaknya sampai dikeluarkan dari sekolah karena dia ketularan HIV dari ibunya. Minum obat antivirus, ditanyain sama temannya, kamu minum obat apa aja? Obat apa sih? Dia cerita kalau dia kena HIV, ya sukses. Temannya cerita sama ibunya cerita sama guru, sampai kepala sekolah, akibatnya anak itu dikeluarkan. Padahal anaknya pintar. Akibatnya jadi homeschooling. Dan itu masih banyak terjadi di negara kita. Jadi kesimpulannya adalah yang menyebabkan pasien HIV meninggal itu adalah infeksi oportunistiknya. Jadi infeksi yang timbul pada saat daya tahan kita menurun, dan sejak diperkenalkannya antivirus akan menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien HIV. Yang paling bagus adalah tadi pencegahan. Pencegahan adalah paling baik. Nanti ya tadi itu pola pengasuhan orang tua, nanti mungkin dari dokter psikolognya akan memberikan sisi lain dari jangan sampailah kita anak-anak kita atau generasi muda kita atau saudara kita siapapun itu terkena infeksi. Target kita adalah 2030 mudah-mudahan tidak ada kasus baru HIV. Ya, slide lagi, Mas Anang, slide lagi. Oke, ini tim Hore HIV saya itu profesor saya. Saya bersyukur punya guru yang luar biasa, Prof. Samsuriza. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau. Beliau adalah guru dan sekaligus seperti orang tua. Nah ini tim, jadi setiap tahun sebelum zaman COVID kita ke daerah-daerah memberikan, daerahnya bukan daerah yang besar-besar, yang daerah yang pelosok-pelosok, untuk memberikan itu ceramah tentang HIV, jadi kanker pada HIV, atau karena kita juga tim kanker rumah sakit kanker Darmais juga tentang ceramah mengenai kanker serviks ataupun kanker payudara yang menyebab kematian tertinggi di Indonesia untuk perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau mau bertanya boleh nanti WA saya. Handphone saya boleh dicatat nanti. Karena mungkin kalau ada yang malu bertanya boleh. Handphone saya 0815 82 286 71 atau nanti tanya Mas Anang. Dengan senang hati saya akan menjawab. Kalau saya nggak sibuk pasti saya jawab, tapi pasti terjawab. Sudah banyak yang chat, banyak tanya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, terima kasih. Ya.